Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala ini tidak memperhatikan fisiknya orang, wajahnya orang, pangkatnya atau pengaruhnya. Tapi yang Allah lihat adalah hatinya. Jadi Allah Ta'ala itu kalau memperhatikan hamba, itu yang paling diutamakan adalah hatinya. Tapi kalau manusia memperhatikan orang lain, itu bukan hatinya, tapi fisiknya, pangkatnya, jabatannya. Kebanyakan orang itu memuliakan orang lain ketika orang lain itu mempunyai pangkat, mempunyai jabatan, baru itu menghormat sekali. Karena kaya umpamanya, manusia itu menghormat, segan karena punya pangkat, jadi mempunyai jabatan, itu manusia sangat menghormat. Allah Ta'ala tidak. Jadi walaupun pangkatnya tinggi, hartanya banyak, jabatannya banyak, tapi kalau hatinya yang enggak benar, Allah Ta'ala enggak perhatian. Jadi yang paling penting, ingin perhatian dari Allah adalah hatinya. Hati kita harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Banyak kotorannya hati itu. Di antaranya lagi ini bagi yang ahli qiraat, ahli adzan, adalah penyakit sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang. Nah, itu sum'ah, ingin didengar orang, ingin dikatakan suaranya bagus, ingin dikatakan suaranya enak, adanya enak, sholawatannya enak. Maka jarang sekali memang tukang azan atau tukang baca sholawat atau kiroat, ahli kiroat, qori terbaik nasional internasional, saya tidak pernah dengar itu jadi wali, tidak pernah dengar. Kenapa? Karena penyakitnya banyak. Penyakit apa yang paling utama adalah penyakit sum'ah, ingin didengar orang, menyaman, liku-liku gitu. Itulah penyakitnya hati. Ini yang didengar, yang diperhatikan oleh Allah Ta'ala, hatinya. Kalau ahli ibadah, kemarin sudah dijelaskan, ujub, merasa paling soleh, paling suci, paling banyak ibadahnya. Kalau yang mempunyai pengaruh, makanya ustadz, tokoh, penyakitnya apa? Diantaranya ujub, riya, ingin dihormati. Itu penyakit semua ini. Tidak sadar kalau tidak diperhatikan. Tapi kalau diperhatikan baru sadar. Berikutnya hadis yang ke-10, wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris At-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzal talqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, apabila ada orang Islam berdua, orang Islam bertemu, carok bertemu dengan pedangnya, carok atau bacok-bacokan, maka kata Rasul, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kalau di dalam syarahnya itu dijelaskan, kalau tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala, pembunuhnya dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Carok. Bahkan kalau di Madura bagaimana itu? Kemarin ada Agustusan lomba carok, berhadiah uang 30 juta.
nyari lako ya. Buat apa 30 juta kalau dibanding dengan akhirat? Itu pun kalau menang, kalau kalah nggak dapat apa-apa, dapat luka dan mati ya. Qultu, kemudian Abi Bakr ini bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar ya Rasul? Wajar karena membunuh. Bagaimana kalau yang dibunuh? Kan sudah menjadi korban pembunuhan dalam carok. Apakah juga masuk neraka? Qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi muttafaqun alaih. Yang dibunuh itu sebenarnya ingin membunuh kepada yang saudaranya, cuman karena kedahuluan dibunuh akhirnya terbunuh. Sebenarnya dia juga ingin membunuh karena kalah keset keneng mate kada. Jadi sama, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Makanya tidak usah banyak-banyak cekcok. Kalau ada masalah segera diselesaikan, jangan sampai carok. Karena sampai carok, mati atau tidak mati, hukumnya bisa masuk neraka. Nafsu itu ya, carok itu bagian dari nafsu. Tambahi setan. Sama halnya dengan Habil dan Qabil itu. Habil membunuh adiknya Qabil. Karena apa? Karena nafsu. Karena apa nafsu? Karena Habil merasa paling baik kurbannya, merasa paling soleh. Gini orangnya. Jangan dikira orang yang ahli ibadah itu tidak ada godaannya. Habil merasa paling soleh, kurbannya paling banyak, paling bagus, merasa sepantas diterima oleh Allah, tapi nggak diterima oleh Allah. Akhirnya Qabil adiknya yang dibunuh. Sama ya dengan kurban bulan Dzulhijjah itu. Hati-hati itu, jangan merasa paling hebat ya karena banyak kurbannya, apalagi bukan berkurban, hanya jadi panitia. Nggak usah sombong ya, cukup jadi panitia sombong ya. Apalagi cuma hanya nerima kurban kemudian merasa paling soleh, merasa paling hebat. Jangan ya, itu setan. Kebal-balan ya, ini walaupun dari panitia kurban banyak, sombong. Hanya menerima kurban saja sudah sombong, apalagi berkurban sendiri. Ini namanya setan menjebak siapapun saja, termasuk anaknya Nabi Adam. Jadi tidak usah merasa paling suci ya, sama-sama ada tahu ya. Jangan-jangan orang yang nampaknya biasa-biasa saja itu justru yang disukai, diridhai oleh Allah daripada yang dihormati, dicium tangannya, banyak orang yang segan, yang sungkan. Pokoknya kalau orang ikhlas itu biasa aja, nggak neko-neko, punya uang ya biasa aja, dihormati orang biasa aja, nggak dihormati orang ya juga biasa aja. Benih pasanan monte hormat pasanan sedia dan nanti tidak dicium tangannya, kemudian hatinya bergerak. Belajar untuk jadi orang ikhlas itu memang sulit, tapi harus dilakukan. Hadis yang ke-11, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. Sabda Nabi, salatnya orang laki-laki salat ini kalau dalam syarahnya itu salatnya orang laki-laki berjamaah di masjid. Di syarahnya begitu. Salatnya orang laki-laki berjamaah di masjid itu lebih utama salatnya dia di rumah atau di pasar. Beda berapa? 20 lebih derajat. 20 lebih
derajat. Kalau dak keliru ini menurut Ibnu Abbas per derajatnya itu jauhnya perjalanan 500 tahun. Jadi ke atasnya itu per derajatnya menurut Ibnu Abbas itu sekitar perjalanan 500 tahun. Padahal di sini 20 lebih derajat, artinya sekitar 27 derajat. Ini pahala yang baik. Jadi kalau ada berjamaah, orang laki-laki berjamaah di masjid, lebih baik daripada di rumahnya atau di pasar, walaupun di rumahnya juga berjamaah. Kalau uzur ya lain lagi kalau uzur. Ya namanya uzur. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa as-shalah la yanhazuhu illa as-shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan wa hutta anhu biha khati'atan. Jadi di sini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyempurnakan wudunya, kemudian datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bersyukurlah kepada Allah, karena tidak semua orang mempunyai atau mendapatkan hidayah untuk datang ke masjid. Tapi ingat loh ya, jangan ujub, jangan merasa kemudian lebih suci daripada yang gak sholat berjamaah di masjid. Jangan, ya biasa aja lah ya, sholat ya, tidak usah ada unek-unek lebih suci, merasa lebih suci daripada orang lain. Di sini ini kalau sudah datang ke masjid tujuannya untuk sholat berjamaah, di samping mendapatkan 27 derajat, langkah kakinya itu juga membuat dia naik derajat. Jadi satu kali langkah 1 derajat, 2 kali langkah 2 derajat. Ini besok jadi saksi ya di akhirat ya. Tanahnya, sandalnya, buminya, semuanya yang menyentuh dia menuju masjid itu besok akan menjadi saksi. Makanya yang jauh-jauh ini bersyukurlah kepada Allah bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, apalagi ditambah wiritan, ditambah ngaji, dan lain sebagainya. Begini ya, kemarin saya itu ngaji ya ke Gus Solah. Gus Solah itu menantunya Kisadit ya, kencong. Gus Solah itu alim luar biasa. Datang ke masjid. Di satu pahalanya 27 derajat berjamaah, itu pahalanya berjamaah. Itu beda ketika sudah masuk masjid kakinya pakai tangan kanan, sudah pahala lain. Kemudian masih tahiyatul masjid, pahala lain. Kemudian ada di barisan paling depan, pahala lain. Kemudian ikut takbirnya imam. Jadi Allahu Akbar, imam takbir, kemudian langsung takbir, bukan rokaat yang berikutnya, juga pahalanya lain. Kemudian masih wiridan mengikuti imam, pahalanya lain. Jadi kalau sudah berjamaah ke masjid itu, menurut katanya beliau Gus Solah itu, pahalanya luar biasa. Wis gampang masuk swarga jadi. Tapi ya ingat loh ya, hati-hati, tidak usah ujub. Banyak pahalanya. Itu loh, udah pernah ke masjid, tidak usah begitu. Ini yang membuat pahalanya gosong itu yang ujub-ujub, riak-riak gitu. Jadi biasa aja lah. Jadi datang ke masjid niatnya untuk sholat atau untuk yang lain. Kemudian wa ta'anu biha khati'atan. Selain mengangkat derajatnya setiap langkah itu, bisa juga menghapus dosa. Jadi enak ya, ceklek 1 dosa, angkat derajat, pahala lebih besar. Rugi ya kalau ada ke masjid jamaahnya, rugi. Saya yang tidak enak ini, anak 3 tingkatan 3 langkah sudah sampai ya. Tak apa, saya tidak menyesal, memang takdirnya begini. Jadi yang lebih banyak langkahnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak, derajatnya lebih banyak, terhapus dosanya. Hatta yadkhulul masjidah, sampai masuk masjid. Jadi semua langkah-langkahnya itu
dinilai sebagai penghapus dosa, mendapatkan derajat apa? Tambahan tingkatan derajat. Fa idza dakhalal masjidah kana fis salati ma kanatis salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhib fihi ma lam yuhdits fihi muttafaqun alaihi. Ini jadi pahalanya lagi yang berjamaah ke masjid ini. Satu, tadi apa lagi ya? Berjamaah 27 derajat. Kemudian langkah kakinya dihitung per langkah 1 derajat. Juga dihitung menghapus dosa. Kemudian, ini yang ketiga. Setelah masuk masjid, kemudian dia ada di masjid, itu langsung dikerubungi malaikat, yang dijaga oleh malaikat, dan malaikat bukan hanya menjaga tapi mendoakan untuk dia. Apa doanya malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, Allahumma ighfir lahu, berilah ampunan dia, Allahumma tub alaihi, terima tobatnya, malam yu'dhi fihi. Ini selama dia tidak menyakiti, malam yuhdis, belum juga berbicara yang lain. Jadi kalau sudah masuk masjid, wes pahalanya itu bertumpuk-tumpuk. Makanya lebih sering ke masjid, lebih banyak pahalanya. Ya Allah, ini luar biasa ini. Makanya ya, bersyukurlah kepada Allah, betul bersyukur bisa mendapatkan hidayah, bisa datang ke masjid tanpa dipaksa ya. Ini enggak semua orang ya datang ke masjid berjamaah, enggak semua orang. Kadang malas nuruti nafsu, kadang malas nuruti tidur. Mudah-mudahan yang ahli ibadah di masjid, berjamaah di masjid, masuk di hadis ini ya. Wes full wes, diskon-diskonnya, bonus-bonusnya dari Allah ini full, luar biasa. Cuman ingat, enggak usah ujub, biasa aja berjamaah di masjid, biasa aja, enggak usah ada niatan ria, ujub dan lain sebagainya. Biasa aja lah, enggak ada niatan lain kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.